Waalaikumsalam. Di sini kita akan belajar ya tentang ventilator NKV 550. Sebelumnya nama saya Enggar, saya dari PT Undik. Siapa Mas? Enggar. Enggar. Iya. Jauh belum Mas ini. Kita mulai dari bagian alatnya dulu. Yang pertama, ventilator itu ada main unit namanya. Main unitnya itu ada di sebelah atas. Dia terdiri dari ventilatornya dan display monitornya. Jadi semua kegiatan ventilator disetting di monitor ini. Monitornya sudah full touchscreen dan untuk mempermudahnya dilengkapi sama rotary knob. Jadi kalau misalnya setting parameter kan kalau diklik satu gitu kan susah. Jadi lebih gampang diputer seperti itu buat naikin nilainya. Nah, untuk main unitnya tombol powernya itu ada di bagian depan. Di bagian belakang nggak ada. Dia untuk nyalain dia ada di sebelah sini. Itu. Nah, ini ada indikator kalau ventilator ini tercolok ke listrik PLN. Jadi dia ada lambang arus AC atau arus bolak-balik. Kalau kecabut, dia nggak nyala. Nah, dia lambang arus beluk mati. Begitu. Berarti dia menggunakan daya baterai. Nah, baterainya di sini ada di bagian belakang. Di sebelah sini bro, dekat sama inletnya. Ini yang ini baterainya. Jangan paling mana? Dia bukanya Itu yang putih baterainya. ya ini baterainya. Kalau mau di videoin Siapa? Jadi kalau misalkan mati lampu, nah, kalau untuk mati lampu ini kan extended baterai, dia bisa bertahan sampai 2 jam 10 menit. Nah, lebih dari itu ada backup baterai yang udah ada di dalam unitnya. Jadi dia bisa bertahan 50 menit. Jadi kalau di total sekitar 3 jam. Kayak gitu. Tapi di sini udah ada genset kan? Iya. ada Ya jadi kalau udah ada genset aman lah. Biasanya genset nggak lebih dari 15 menit juga kan. Nggak sampai. Selambat-lambatnya. 5 menit juga nggak sampai. Iya 5 menit pun nggak sampai. Hitungan 20 detik. Nggak sampai. Kemarin lama. Kemarin itu jam satu. Rasanya nelponnya susah kan. untuk bagian belakang ini biasanya kita pakai konektor untuk upgrade software. Nah kebetulan di sini udah ada pilihannya buat bahasa Indonesia tapi belum nyala karena softwarenya masih dibuat sama si encodernya di Jepang. Kayak gitu. Ya berdoa saja biar dapat. Untuk bagian depan ini ada tombol power. Di sini ada inspirasi, konektor inspirasi. Ada tulisannya ins. Di sini X inspirasi. Nah, konektor-konektor di bawah ini ada USB. Nanti dijelasin USB fungsinya buat apa. Nah, di bawah sini ada SPO2 sama ECO2. Nah, jadi ventilator ini bisa membaca SPO2 pasien, saturasinya sama kayak monitor, terus sama karbon dioksida keluaran dari nafas pasien. Itu biasa dipakai di intubasi dan non intubasi bisa. Seperti itu. Kalau yang intubasi dia pakai konektor. Kalau yang non intubasi maskernya di on itu dirancang buat membaca karbon dioksida. Gitu. Tapi kan dikasih maskernya ya? Nah kebetulan pembeliannya basic, jadi hanya
ventilator only dan kelengkapan lainnya gitu. Untuk konfigurasinya basic. Nah terus untuk bagian-bagiannya ventilator saya rasa cukup. Nah kita lari ke kompresor. Nah kalau misal ventilator ini kan butuh dua gas, yang satu itu gas oksigen, yang kedua gas tekan buat mencampur oksigen itu. Makanya kita bisa men-setting fraksi oksigen mau berapa persen. Kalau cuma terkumpul oksigen kita setting fraksi 50%, itu tetap yang dikasih ke pasien 100%, ya kan? Karena udara yang masuk cuma oksigen gitu. Nah, gas tekan itu biasanya kita dapat dari valve yang bertuliskan air atau dari kompresor. Nah, kompresornya di sini otomatis, jadi nggak perlu disetting karena satu merek. Dia memang diciptakan untuk ventilator dengan kode. Nah, untuk menghidupkannya dia ada tombol power di belakang. Kita tinggal posisiin saja ke posisi 1. Di sini kan ada yang 1, ada yang 0 bagian bawahnya. Kita posisiin ke 1. Nah, nanti dia nyala kayak gitu. Nah, untuk teman-teman di PSRS, kalau misal dilihat di sini sudah banyak debu, ini bisa dibuka, ini bisa dibersihin seperti itu. Kalau ininya udah rusak, kita punya cadangannya, kasih cadangannya seperti itu. Karena si kompresor ini kan ngambil udara bebas. Untuk sambungin ke itunya gimana caranya? Gimana? Ini outlet yang udara yang di dinding. Oh, yang ke dinding. Nah, ini kita butuh konektor lain. Di sini yang dikasih adalah konektor CIG. Sedangkan yang model ini kan beda ya, kalau nggak salah. Nah, ini bisa ditukar aja bagian konektor CIG-nya pakai Omega. Nah, selanjutnya yang ujung satunya lagi kita tinggal buka di sebelah sini. Terus itu bukanya. Iya, buka, pasang. Dia bisa pakai tangan kosong, pasang. Caranya gimana bukanya? Nggak diputar Dibukanya aja. ini apa? Kayak buka draft. Oh, biasa aja. Nah, ini pasti bocor karena ada udara dari kompresor. Itu bukan di sininya ya? Bukan. Soalnya satu lagi yang di bawah power apa itu? Yang di bawah power ini in. Jadi bisa juga dipasang di sini, tapi kayak terlalu mubazir lah. Pendek ya? Iya, dari udara tekan masuk ke kompresor lagi, masuk lagi ke ventilator gitu kan. Muter ya? Mendingan dilangsungin gitu. Terlalu mubazir gitu. Nah, itu. Terus kompresor udah paling dia kabel power doang. Nah, nanti mungkin teknisi kita akan datang juga kalau misal kompresor ada apa-apa, mulai Trouble. bising atau gimana. Nah, nanti dia ada setelan di bawah sini seperti itu. Itu kompresor juga gampang, dia otomatis. Nah, selanjutnya yang ketiga, ventilator itu dipakai dalam jangka waktu yang lama, nggak kayak anestesi. Mungkin pas operasi aja gitu kan. Kalau ventilator kan bisa dipakai sampai harian. Nah, makanya kita butuh yang namanya pelembab udara biar si pasien itu nggak radang atau kering gitu. Nah, di sini udah dapat yang aktif humidifier namanya. Dia pakai air. Nah, kalau misalnya ke depannya pakai yang pasif atau biasa dibilangnya HME ya, familiar, itu ada di depan HME. Seperti itu. Oke, sampai bagian-bagiannya ini juga otomatis. Dia settingannya nggak ada yang settingan nambah apa suhu kan? Iya. Ini nggak ada. Oh, ini nggak ada ya? Nggak ada. Berarti nggak di setting suhunya. Otomatis. Dia suhu Oh, ini menyesuaikan 27 suhu apa? manusia. 27,8. Eh, Ganti ya? 27. Apa suhu gitu?
low RW temperatur. Di sini ada beberapa alarmnya. Ada RW temperatur high, dia kalau kepanasan banget gitu kan. Nah, ini yang RW temperatur low. Ini bisa terjadi karena ada ini kan kabel sensor yang biru ini, dia dipasang sebelum masuk ke pasien sama di keluaran dari chamber. Jadi dua nih perbandingannya. Nah, saat ada perbandingan beda pembacaan suhu, misal di sini panas keluaran dari chamber, di sini dingin, dia akan memberikan otomatis energi atau listrik ke heater wire yang warna merah. Jadi dia menjaga panas dari keluaran dari sini tetap panas sampai ke pasien. Kalau nggak percaya ini dipegang panas, lumayan hangat kayak gitu. Berarti bisa diatur ya? Bisa diatur, nggak otomatis. Oke, mungkin dari bagian-bagian ada yang mau dipertanyakan? Paling cerita yang ini Om, yang nggak ada itu tadi Om. Oh iya, kalau misalnya chamber di sini, ini kan dia butuh air ya buat bawa uap. Dia harus masukin air terus menerus. Kalau dia kurang, otomatis dia masuk air. Nah, di sini udah sistem kayak pelampung. Jadi saat dia airnya ke batas maksimal, alirannya ini ditutup sama si pelampung itu, kayak gitu. Nanti ini saya coba mintain kabelnya, selangnya yang kehubung ke air ya, botol kayak botol Infus. gitu ya. Bisa satu paket kan sama chambernya kan? Biasanya dapat satu paket di kardus chamber, biasanya ada dia satu chamber rius. Nah, untuk breathingnya ini rius atau bisa digunakan berkali-kali. Sampai berapa kali? Sampai circuit checknya error. Itu aja patokannya. Berapa kali kan tergantung. Kadang di sterilisasinya pakai high temp itu juga bisa bikin umurnya itu berkurang. Kayak gitu, karena ini bahannya silikon. Kalau dia pakai temperatur tinggi kan dia cepat rusak. Dia pakai silikon. Sorry. Bahannya silikon karet. Oke, untuk bagian-bagian mungkin udah jelas lah ya. Kita lanjut ke pengoperasiannya. Nah, pertama kita nyalain dulu dengan tekan tombol power yang Mas, itu isi airnya manual apa? iya, ini otomatis harusnya kalau pakai selang. Selangnya mas. Oh, ini airnya udah habis nih. Udah dia low nih. Mereka kemana nih? Mas, ini mah bekas pasang kemarin ini. Belum dibersihin. Makanya tuh ada air, ada bekas. Makanya mendingan yang baru aja deh. Tuh aja tuh. Iya lihat nih. Udah setengah jalan gitu. Saya juga baru Udah setengah jalan ya Udah udah setengah jalan, lanjutin aja. Masanya meninggal. tuh masih meninggal. Nggak apa-apa, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Masih ada air tuh lihat itu. Soalnya ini kan kotor tuh air itu. Nah, ini kita matiin dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Daripada alarm terus. Iya. Iya iya. Iya kak. Siapa itu? Dimatiin Yang dulu mau aja. bikin ini? Oh iya bos. Apa mas sudah kita tahu? Hah? Oh, isi air aja. Oke, boleh. Dari sini dulu aja. Itu aja. Oh, dari situ mas. Kemarin dari sini juga sih. Nggak ada itu ya. Iya, soalnya kan harusnya ada, jadi kayak infus tinggal dimasukin. Dia tuh ada ada pelampungnya. Jadi kalau misalnya penuh mati sendiri. Itu mas kurang. Dia ada indikatornya sampai dari situ. Iya, Nah, dia mulai.
tampilan pertama. Beda tuh. Ya, dia naik ya. Oke, udah. Maaf ya, kenapa? Iya Sini Pak, ada di situ aja Pak biar jelas Pak. dua baterai extended sama Depan aja nih Pak, ini Bang. Yang tadi tuh, yang tadi. Ini baru saya minta videonya. Apa Nah, kalau yang backupnya ada di dalam unit sini aja sini. kayak gitu. Maaf ya, maaf. Maaf yang Siap. Nggak apa-apa. Nah ini tampilan awalnya seperti ini. Kita tinggal bisa pilih. Pertama kita pilih dulu mau pasien dewasa, anak-anak atau bayi. Bayi di sini minimal beratnya sampai 300 gram 100 gram bayi. atau 0,3 kilo. Itu biasanya bayi prematur ya. Seperti itu, berat-berat seperti itu. Nah itu kita bisa pilih. Nah karena kita pakai breathing dewasa, kita pilih yang dewasa dulu di pedal. Tapi untuk bayi nggak dikasih sirkuitnya ya? Sirkuitnya yang model kayak gini. Emang sama kayak pediatrik? Ini dia sirkuitnya kecil. Oh sama kayak pediatrik? Nih, beda ukuran. Berarti pediatrik sama neonatus bayi sama? Pediatrik samanya sama dewasa. Dewasa pediatrik. Kalau untuk neo itu neonatal sama infan ya. Nah kalau untuk pediatrik sama dewasa itu sekarang kita pakai sirkuit yang dewasa. Kita pilih new valve. Terus tipe terapinya kita mau yang apa? Invasif kah, non invasif kah? Atau di sini ada O2 terapi atau dibilangnya HFNC, familiarnya seperti itu. Nah kalau HFNC itu kan aksesorisnya, kanulanya dibilang high flow nasal kanulanya kan. Nah kalau di sini dibilangnya O2 terapi modenya itu. Nah biasanya ventilator itu kan masukin berat badan sama tinggi badan atau berat badan gitu kan. Nah kita isi di pojok kiri atas. Di sini kita pilih pasien ID-nya cuma 4 digit. Mungkin diisinya paling belakangnya aja 4 digit paling belakang. Kalau mau ngisi pasien ID Rekam medis. rekam medis. Nah kalau gender di sini ada pilihan buat female dan male. Nggak ada yang lain-lain. Karena ada di ventilator lain tuh yang lain-lain gitu. Iya. Kalau di sini bensin nggak diterima. Iya. Untuk main apa dulu? Udah nggak diterima. Udah berubah. Ventilator ya. Nah ini kita contoh male nih. Nah tinggi badannya kita masukin. Dia otomatis ngukur berat badan ideal. Jadi kalau misalnya mau diet nih kan, mau ngecek juga nih, oh tinggi badan saya segini, ideal saya berapa, iseng-iseng gitu kan, kalau nggak ada pasien. Contoh, tinggi badannya laki-laki 170, berat badan idealnya berapa? 66. 66 Dan dia berapa ya? Tinggi badan? 59. Oh, 150. Enak aja dibanting. Female, ya, female. Tinggi badannya 59. 59. Sekarang berapa dia rutenya? Nggak tahu. Nah, ini berat badan idealnya. Iya. Contohnya kayak gitu. Nah, ini bisa buat biasanya memang buat mainannya perawat-perawat gitu yang mau diet gitu. Nah, ini udah kita boleh isi. Oh itu dia om pasien ID-nya? Cara Pasien muternya? ID-nya kita klik, kita putar di sini. Diputer ya? Diputar. Bukan diklik angkanya ya? Iya, diputar. Dia nggak ada klik putar. Ya diputar kalau misalnya berapa, ya puter aja gitu. Tapi biasanya sih jangan dipakai karena cuma 4 gitu. Iya. Nah, kalau udah semua kita tinggal close. Nah, nanti dia ke-save otomatis Berat idealnya ya? data. Ya. Nah, ini fungsinya buat apa? Buat alarm nantinya. Kalau misalnya kita setting terus ada kelebihan volume atau kekurangan volume, ini alarmnya patokannya dari si IBW ini.
Jadi nggak ngapain sih ngisi berat badan, kok kita bisa setting pressure-nya berapa, volume-nya berapa di sini kan. Nah ini fungsinya buat si alarm itu. Berarti ini bukan ideal aja ya, gimana kondisi pasien Iya, karena logikanya semakin orang gemuk, kenapa dia pakai yang ideal? Semakin orang gemuk, belum tentu paru-parunya nambah gede. Yang nambah berat itu lemaknya, kalau enggak ototnya. Gitu kan. Paru-parunya mah ukurannya tetap sama. Iya kan? Gitu. Kalau ke pasien itu jangan di tangan kayak Om, jangan lihat ke dia, Om. Beratnya aja. Kalau Lihatnya di kedia. badan, itu kan otomatis si paru-paru ikut panjang. Nah volume tidalnya pun nambah kan, otomatis kayak gitu. Itu analoginya. Udah nih, semua kita isi. Kita udah pasang sirkuit juga. Kita harus cek juga sirkuit kita ini layak nggak dipakai ke pasien. Dengan cara kita sirkuit cek. Buat teman-teman perawat, ini cukup sirkuit cek aja. Kalau untuk di sini kan ada pilihan device check. Ini dari teman-teman dasar res yang melakukan. Karena di sini pengecekan device sensor sama valve serta alarm di sini. Nah, biasanya dia langsung checklist. Dia hanya sekali aja. Sebelum ada trouble lain dia tetap checklist. Tapi kalau misalnya sirkuit check itu akan minta lagi nih tanda seru. Tiap kali pemasangan. Setiap kali pemasangan, setiap kali new pasien, dia akan minta sirkuit check. Kayak gitu. Jadi wajib paham banget sama sirkuit check. Tapi di sini sirkuit checknya gampang banget karena dipandunya pakai gambar. Nah di sini kita tinggal pilih. Karena kita pakai yang aktif, kita pilih yang humidifier heater atau pemanas humidifier. Nanti ke depannya kalau kita mau pakai HME, kita tinggal pilih HME. Kami itu apa ya, langsung dari itu? Dia jadi sistemnya pasif. Dia dari uap pasien panas disimpan di HME. Saat si oksigen udara itu dari ventilator lewat HME lagi, dia jadi bawa udara lembab. Dia pasif. Cara kerja seperti itu. Nah ini karena kita pakai yang heated, kita beli kita start sirkuit check. Kita ambil sirkuitnya. Nah di sini dia dipandu pakai gambar. Sekarang kita suruh tutup bagian depannya. Next. Nah, ditutup ini. Ya, gimana? Oh, ya nggak apa-apa. Nanti cuci tangan aja. Nah, di sini saat ditutup dia ngukurnya apa? Leak flow, bocoran, sama sirkuit compliance. Compliance itu keregangan dari si sirkuit. Jadi saat si pasien batuk atau ada kelebihan itu akan diredam sama si sirkuit atau tingkat elastisitas si sirkuit ini, sirkuit compliance. Nah sekarang disuruh buka, kita next. Nah yang diukur sama dia inspirasi resistan. Yang mengukur resistan apakah ada sumbatan di inspirasi atau di ekspirasi, itu diukur. Dan di sini lolos, berarti nggak ada sumbatan yang begitu menyumbat. Udah, kita close, udah checklist, sirkuit check, kita langsung masuk ke mode. Kalau udah ada masalah gimana Om? Nggak mau checklist? Nah, kita lihat di sini kan ada 4. Kalau masalahnya dia leak flow, kita start cek, coba kita buka. Kita buka nih, leak flow-nya pasti gagal, silang. Nah, kalau kita udah tutup tapi masih silang, kita cek sambungan-sambungannya. Ada nggak bocor? Atau inspirasinya doang, ekspirasinya nggak kepasang. Kadang kayak gitu. Atau di sini biasanya yang sering lepas satu, gitu. Nah, kita start lagi. Next. Nah, kalau misalnya di sirkuit compliance itu disarankan di sirkuit. Mungkin sirkuitnya terlalu kaku. Buat sirkuit disposable itu biasanya bahannya dia dari plastik. Kayak plastik keras gitu. Nah, compliance-nya nggak lolos, nanti ke pasiennya takutnya
ada pasien batuk feedback ke paru-paru kayak gitu. Sekarang dibuka, misalnya di inspirasi resistan dia nyumbat, kita sumbat aja nih. Contoh next. Tuh. Dia kalau ketekuk banget atau bisa juga inspirasi resistannya itu silang karena si filternya basah. Filter basah tuh ibarat kita pakai masker tapi basah, napasnya nggak bisa kan, nggak bisa ikuan. Nah, filter basah juga kayak gitu, dia bisa nyumbat si resistan inspirasi kayak gitu. Oke, nah, ulang lagi sirkuit ceknya. Kita bisa lihat dari mana dia silangnya, dan di bagian itu yang kita periksa kayak gitu, kayak leak flow pasti ada kebocoran, circuit compliance, circuitnya terlalu kaku nanti sama yang lebih fleksibel. Terus resistan mungkin ada yang tertekuk atau filternya basah kayak gitu. Sama di ekspirasi juga gitu, mungkin ada tertekuk atau misal di sini ada filternya juga basah, bisa buat nutup. Gampang kan? Gampang. Dan ini cepat, jadi pasiennya nggak di bagging dulu gitu. Oke, dari sirkuit cek udah. Kalau cara ininya perawatan gimana Om? Cara perawatan apanya? Reus apa gimana gitu? Alatnya, kalau breathingnya di reuse, tadi pakai low temperatur Sirkuitnya ya. untuk ininya, untuk sterilisasinya sirkuit. Chambernya? Kalau chamber sama di low temperatur juga, dia plastik bukan kaca pun pecah gitu. Nah terus yang high temperatur kayak khusus buat instrumen aja deh, mendingan gitu. Kalau yang model-model kayak ini di low temperatur. Terus kalau filter nggak bisa di reuse, Ganti ya. jadi Satu pasien satu filter. satu buat menghindarin infeksius. Karena kan nggak tahu nih, misal pasien pas ini aja takut kan, ya kan? Apalagi di pasien berikutnya, kasihan gitu. Makanya kalau itu di reus semuanya nih. Ya ini di reuse kecuali filter Itu juga sama. Yang di dalam-dalam juga sama, reuse gitu. Sampai berapa kali? Sampai si sirkuit ceknya ini error. Misal error leak flow, udah diperiksa nggak ada kebocoran, nggak taunya ada bocor di sirkuit. Itu harus diganti juga. Oke. Kabelnya dilepas bisa kan? Nah, kalau kabel mungkin dilap aja sama all swab, jangan di low temperatur. Ya kabel yang merek dilepas kan Om? Ya dilepas. Lepas dulu baru di reus. Kalau kabel jangan di low temperatur. Kasihan pasiennya ntar, setrum pasiennya ntar. Ya. Mas yang merah itu yang tidak Terwire, ya sama dilap lepas alkohol dulu swab. ya. Dilepas alkohol swab. Nah mau masukin lagi, dikasih tarikannya. Mungkin familiar lah ya sama masang-masang terwire. Biasa. Oke. Aman ya? Oke. Sip. Sampai sini masih ada yang mau ditanyain nggak? Lanjut. Lanjut. Ada nggak? Kita lanjut ke mode nih. Ini Mungkin penting. sebelumnya